Selamat malam, selamat datang teman-teman sekalian. Sambil bergembira bersama Gereja Katolik Indonesia dengan kunjungan Sri Paus. Saya yakin banyak yang tadi mengikuti live streaming penerimaan beliau. Mari kita mensyukuri peristiwa historik hari ini dan tetap berdoa agar seluruh perjalanan pastoral beliau lancar dan itu berkat bagi kita semua, baik bagi umat Katolik Indonesia maupun bagi seluruh bangsa ini. Kita meneruskan program kita KKS Rutin setiap hari Selasa. Mari kita mengawali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku ya Tuhan dan terang bagi jalanku. Sebab Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami percaya bahwa Engkau sendiri menyelenggarakan hidup kami dan senantiasa menuntun kami dari hari ke hari. Agar sebagai murid-Mu, kami tetap setia melakukan kebaikan, berkomitmen pada pewartaan firman-Mu, dan dengan setia memikul salib kami, agar kerajaan Allah tegak di dunia, dan menjadi tanda harapan bagi banyak orang. Kami meneruskan program pembelajaran rutin Kitab Suci, maka sertailah kami dengan penerangan Roh Kudus-Mu. Berkatilah teknologi yang kami pergunakan malam ini agar melayani kepentingan kami. Dan kiranya semuanya bermuara pada kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Tuhan, sertailah kami dengan berkat-Mu selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudara, mari kita mematikan semua mikrofon media kita, dan kita ikuti pemaparan yang malam ini disampaikan oleh Romo Yonas. Silakan, Romo Yonas. Baik, selamat malam saudara-saudara. Terima kasih sudah bergabung. Malam ini kita melanjutkan pendalaman masih dalam kitab Kejadian. Saya berharap Bapak Ibu sudah membaca teks yang saya bagikan beberapa waktu lalu di grup, karena itu akan membantu kita untuk mengikuti narasi itu secara lengkap. Jadi urutannya lompat-lompat karena memang kitab suci tidak dimaksudkan untuk menulis peristiwa-peristiwa itu secara berurutan, tetapi mau menunjukkan kepada kita peristiwa-peristiwa di mana Allah itu bersabda. Maka malam ini kita akan selesaikan beberapa bab yang ada kaitan dengan antara Yakub dengan kakaknya Esau. Baik. Tema kita malam hari ini adalah dua saudara yang berkonflik dan berdamai. Ya, jadi ini teks-teks yang saya kirim di grup. Ini skema pembahasannya. Dan itu ada pada teks-teks itu, ya. Kita masuk ke pengantar. Kisah konflik antara Yakub dan Esau adalah persoalan keluarga yang sudah terjadi sejak dahulu sampai sekarang, dan barangkali sampai saat ini kita entah mengambil posisi Yakub atau posisi Esau. Dan secara lebih khusus yang menariknya adalah bahwa dalam pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional tahun ini dengan tema Allah memulihkan kemuliaan manusia, Nabi kecil Nahum itu memunculkan kembali Yakub sebagai contoh tokoh yang dipulihkan oleh Tuhan dalam kaitannya dengan Esau sebagai bahan refleksi kita. Nahum mengambil dua ayat pendek, satunya dalam bentuk puisi, ayat yang pertama, tapi yang saya kutip di sini ayat yang kedua, yang ada kaitannya dengan Yakub. Ya, jadi sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel,
sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan carang-carangnya. Ini ayat kedua dari pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional. Nah, bagi teman-teman di Batam yang sudah ikut pendalaman bahan BKSN 4 pertemuan di Batu Aji minggu lalu dan Senin lalu di Tanjung Pinang, pasti sudah membaca bahan ini. Hanya saya kembangkan lebih luas lagi daripada yang pernah saya bagikan. Nah, dengan demikian, tema kita malam ini membantu Bapak dan Ibu, saudara-saudari, untuk nanti mengikuti pendalaman bulan Kitab Suci Nasional minggu kedua. Baik, kita lihat bagian yang kedua, itu kelahiran Esau dan Yakub. Abraham dan Sarah harus menanti 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Kita sudah lihat. Sedangkan Ishak dan Ribka menanti selama 20 tahun untuk mendapatkan dua anak kembar, Esau dan Yakub. Dari mana kita tahu angka itu? Karena ketika eh, kedua anak kembar ini lahir, Ishak itu berumur 60 tahun. Ya. Jadi bisa dibandingkan juga dengan bab 19 ya. Ayat 19 di angka itu dari sini. Jadi cukup panjang. Nah, berbeda dengan kisah Abraham dan Sarai yang menanti 25 tahun sebelum kelahiran Ishak, fokus kisah ini bukan perjuangan Ishak dan Ribka untuk mendapatkan anak, melainkan kelakuan Yakub bersama nanti kaitannya dengan kakak kembarnya Esau. Jadi kalau dalam kisah Abraham dan Sarah, yang menjadi fokus itu adalah bagaimana janji yang diulang-ulang ya oleh Allah kepada Abraham dan Sarah. Ya, dan itu kita ikuti beberapa bab sampai pada kelahiran Ishak. Tapi fokus kisah ini adalah kelakuan Yakub. Kisah kelahirannya itu hanya pendek. Selama masa kehamilan, Tuhan sudah menyatakan kepada Ribka tentang kedudukan kedua anak kembarnya yang akan menjadi tema penting untuk memahami kisah-kisah Yakub selanjutnya. Tuhan sudah katakan kepada Ribka tentang dua anak ini. Tuhan katakan, dua bangsa ada dalam kandunganmu. Dua suku bangsa akan berpisah dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Anak yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda. Nah, ini kan kemudian Yakub kemudian diganti nama jadi Israel, dan darinya muncullah dua suku Israel, 12 suku Israel itu. Jadi ini berbeda dengan kebiasaan masyarakat Yahudi waktu itu. Yang pertama harus menjadi penerus, ya, bukan yang kedua. Kita ingat kembali kisah Ismail, ya, dan Ishak. Jadi ada dua tapi akan berpisah, satunya lebih kuat, ya, satu menjadi tuan, satu menjadi hamba. Yakub dan Esau pada akhirnya menjadi dua bangsa Israel, dua bangsa besar, Israel dan Edom, untuk pemenuhan janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12. Jadi kalau kita lihat kembali ke belakang di sana, eh, Tuhan katakan kepada Abraham bahwa dia akan menjadikan bangsanya menjadi bangsa yang besar. Keturunannya akan banyak, ya, seperti bintang di langit dan pasir, ya, banyak. Dan ada dua suku besar ini, Israel dan Edom, ya, dari Yakub dan dari Esau. Dua anak kembar ini sejak kelahiran mereka adalah anak-anak yang berbeda, ya, baik secara fisik, karakter maupun peran. Secara fisik, ya, si sulung itu berbulu, maka diberi nama Esau yang artinya berbulu, dan dia lebih senang tinggal di luar karena pekerjaannya sebagai pemburu. Perannya nanti akan diulangi oleh ayah mereka Ishak, yang berkat dari Allah yang diberikan melalui Ishak bahwa dia akan menjadi hamba. Yang menjadi tuan itu Yakub. Sedangkan
Si bungsu yang diberi nama Yakub itu artinya tumit, sebab ketika lahir ia memegang tumit kakaknya Esau. Ungkapan memegang tumit itu juga berarti penipu. Dan julukan penipu yang ditujukan kepada Yakub itu bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan atau tanpa alasan. Ada dua teks yang berbicara tentang itu. Yang pertama dari Yakub sendiri, dari Esau sendiri. Ya, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkatku itu. Jadi Esau mau katakan, oh, namanya Yakub, tidak usah heran. Ya, dia penipu dan dia sudah menipu saya 2 kali. Nabi Hosea, Nabi Hosea bahkan katakan, di dalam kandungan ia sudah menipu saudaranya dan dalam keperkasaannya ia bergumul dengan Allah. Jadi Hosea lebih tajam. Ya. Bukan setelah lahir, tapi Hosea katakan sejak kandungan dia sudah menipu saudaranya. Teks yang dipakai oleh kitab Kejadian itu di sana dikatakan ya, dalam bahasa yang lain bahwa dalam rahim itu mereka sudah saling melawan. Ya, nanti kita lihat sudah sejak dari dalam rahim itu sudah saling bertolak belakang. Jadi itu arti nama Yakub. Ya, Akeb artinya tumit, yang juga artinya penipu. Kisah kelahiran kedua saudara kembar ini diakhiri dengan apa yang disebut favoritisme orang tua, yaitu Ishak lebih sayang kepada Esau, sedangkan Ribka lebih sayang kepada Yakub. Dan favoritisme orang tua ini yang kemudian mendatangkan masalah-masalah selanjutnya. Nanti pada Kejadian 37, kita melihat bahwa Yakub itu lebih sayang kepada Yusuf, anak yang dilahirkan pada masa tua. Dan itu membangkitkan iri hati dari ke-11 saudara. Nah, teks yang ini, ya 25 ayat 28 ini, tentang favoritisme orang tua, itu bisa dilihat dari pendekatan psikologi. Dalam ilmu psikologi, ada banyak aspek negatif dari yang namanya parental favoritism, ya, favoritisme orang tua. Jadi kalau mau kembangkan ini untuk pembinaan keluarga, bisa melihat ayat ini dari pendekatan psikologi. Dan itu salah satu pendekatan dalam studi kitab suci. Jadi favorit, ya, lebih sayang kepada ini, satunya lebih sayang. Ya, kita bisa lihat dalam keluarga ya, kalau mulai ada perbedaan kasih sayang, maka ya, suami istri pun kemudian tidak sepakat, tidak searah dalam mendidik anak-anak. Begitupun kami para imam. Kalau favorit untuk orang tertentu atau kelompok tertentu, maka kasih kita itu tidak mungkin, kasih kami tidak mungkin utuh untuk semua umat. Dan ini tidak baik. Kita lihat bagian yang ketiga, yaitu konflik antara Yakub dengan kakaknya Esau. Tanda konflik antara dua bersaudara kembar ini sudah dimulai sejak dalam kandungan Ribka. Sebab di sana dikatakan anak-anak dalam rahimnya saling melawan. Dan itu membuat Ribka itu menderita selama masa kehamilan. Ya. Saling melawan artinya mereka sudah saling bertengkar, berselisih, bertolak belakang, dan tidak cocok. Baik, jadi ini sesuatu hal yang luar biasa karena tidak cocoknya bukan setelah lahir dan mempunyai pendirian maupun pilihan masing-masing, tetapi dari dalam rahim mereka itu sudah saling bertolak belakang. Masalah pertama yang dihadapi ya setelah kedua kembar ini lahir adalah masalah hak kesulungan. Hak anak laki-laki sulung dalam masyarakat Yahudi, budaya Yahudi dalam Perjanjian Lama itu memiliki beberapa manfaat. Ya, jadi ini sesuatu yang penting. Ya.
Ya, pada saat kematian ayah, anak laki-laki sulung akan mewarisi dua bagian dari harta warisan. Jadi porsinya lebih banyak ya daripada anak yang bukan anak sulung, laki-laki sulung. Ya. Dan keuntungan yang kedua adalah hak kesulungan. Anak laki-laki sulung pun menikmati keistimewaan status sepanjang hidupnya, yaitu apa? Dia menjadi yang kedua setelah ayah sebagai kepala keluarga besar. Ya. Dan saya kira dalam budaya-budaya kita hal ini juga ada, ya. Dan maka tidak tidak sulit untuk mengerti ini. Ya, anak laki-laki sulung itu kemudian menjadi eh, yang kedua, ayah kedua untuk keluarga besar. Sebagai anak laki-laki sulung, saya mudah pahami itu karena adik-adik juga memperlakukan saya dengan cara persis seperti ini. Jadi bapak sudah jarang untuk berpendapat, adik-adik akan selalu tanya saya. Dan kemudian bapak yang akan tanya, apa kata kakakmu? Ya, dan bapak ikut apa yang saya katakan. Ya, persis seperti itu. Esau sebagai anak sulung Ishak itu juga mempunyai tanggung jawab dan hak istimewa karena dia akan melanjutkan garis keturunan Abraham dan menjadi pewaris perjanjian Allah. Seperti Ishak yang mewarisi perjanjian Allah dengan bapaknya Abraham. Jadi ada keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh anak laki-laki sulung. Maka hak kesulungan itu menjadi sangat penting. Tetapi kita membaca bahwa hak kesulungan itu dirampas beralih dari Esau kepada Yakub. Yang pemiliknya adalah Yakub, tapi Esau, tapi sudah beralih kepada Yakub. Ya. Pertanyaannya, siapa yang salah dalam hal ini? Apakah Yakub seluruhnya salah, atau Esau yang salah, atau kedua-duanya? Esau jelas salah karena ia menyepelekan hak kesulungan itu. Jadi kalau kita baca, ya, Esau itu sudah sangat kelaparan, ya. Dan dia katakan daripada saya mati kelaparan, dia minta kepada adiknya untuk memberikan sup merah itu, ya. Tapi Yakub katakan saya mau beri, tetapi berilah hak kesulunganmu. Dan Esau bersumpah dan menjual hak kesulungan itu kepada adiknya Yakub. Dia sepelekan, ya. Padahal itu sesuatu yang penting, bukan hanya sebagai penerus keluarga, tetapi juga sebagai penerus perjanjian dengan Allah. Maka penulis surat Ibrani menggunakan Esau yang menyepelekan hak kesulungan itu sebagai contoh seseorang yang kehilangan berkat dan menyebabkan akar pahit yang menimbulkan kerusuhan hanya karena sepiring makanan. Jadi menjual berkat dari Tuhan itu hanya karena urusan perut. Ya, dan penulis Ibrani katakan itu akar pahit, ya, yang kemudian akan menimbulkan kerusuhan, keributan dengan banyak orang. Ya, dan pada akhirnya terbukti dia ribut dengan adiknya hanya karena sepiring makanan. Tapi apakah Esau yang salah sendirian? Yakub juga salah karena dia sangat bernafsu untuk mengambil kesempatan hak kesulungan itu demi keuntungannya tanpa mempedulikan keadaan saudaranya. Dia tahu, ya, saudaranya itu lapar luar biasa. Harusnya sebagai saudara, dia memberikan makanan itu tanpa satu syarat apapun. Tapi dia malahan sebelum memberi minta kakaknya. Saya akan beri, tapi kamu janji. Kamu memberikan hak kesulungan. Jadi dalam istilah kita yang sederhana, Yakub ini mengambil eh, kesempatan, ya, di dalam penderitaan orang, ya, tanpa mempedulikan keadaan saudaranya yang dikatakan itu hampir mati. Jadi dua-duanya salah. Satu nafsu karena sepiring makanan, satu nafsu untuk mendapatkan hak kesulungan yang bukan bagiannya. Masalah kedua adalah
berkat kesulungan. Kalau tadi hak kesulungan, yang kedua itu berkat kesulungan. Berkat kesulungan itu biasa diberikan kepada anak sulung laki-laki ya menjelang kematian ayah. Kalau kita baca bab 27, di sana dikatakan Ishak itu sudah tua, matanya sudah rabun, dan dia katakan bahwa dia tidak tahu ya kapan hari kematiannya akan tiba. Jadi diberikan menjelang akhir. Dalam perjanjian lama, berkat kesulungan itu lebih dari sekedar doa ayah untuk masa depan anak-anak. Lebih dari itu. Jadi tidak seperti ya lindungilah mereka, bukan. Ya, lebih dari itu. Berkat ini itu semacam nubuat yang pemenuhannya dijanjikan oleh Allah sendiri. Maka kalau kita membaca berkat yang diberikan kepada Yakub oleh Ishak, itu nama Tuhan dilibatkan, ya. Ya. Ishak katakan Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah gemuk di bumi serta kelimpahan gandum dan anggur. Bangsa-bangsa akan menghamba kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Ini mirip-mirip seperti janji yang diberikan kepada kakeknya Abraham. Ya, jadi nubuat dan pemenuhan itu dijamin oleh Allah sendiri. Jadi tidak sekedar doa supaya diberi kesehatan, rezeki yang banyak, tidak sekedar itu, tapi nubuat. Berkat kesulungan adalah hak yang dipercayakan kepada ayah, yang dibimbing oleh rahmat Tuhan untuk melimpahkan kesejahteraan rohani dan materi, dan berkat ini tidak bisa dibatalkan. Itulah kenapa setelah Esau pulang berburu dan Ishak itu sadar bahwa dia telah diperdaya oleh Yakub, Esau bertanya dua kali kepada bapaknya, hanya berkat itukah yang ada padamu? Hanya satu itu? Ya, tidak ada yang lain untukku. Bapaknya katakan tidak ada lagi dan tidak bisa dibatalkan. Oke. Jadi hanya satu. Ya. Tidak ada lagi berkat yang lain. Dengan demikian, berkat kesulungan hanya diberikan kepada satu orang dan Yakub mendapatkannya sebagai tuan dan Esau menjadi hamba adiknya. Maka nanti 12 suku Israel itu muncul dari keturunan Yakub. Penipuan, dua kali penipuan yang dilakukan Yakub membuat Esau itu menaruh dendam dan ingin membunuhnya. Karena Esau itu kehilangan segala-galanya, hak kesulungan dan berkat. Untuk menghindari pembunuhan, Yakub melarikan diri ke rumah pamannya Laban di Haran sesuai permintaan ibunya. Kalau kita lihat tadi ya, Ribka itu ya lebih sayang kepada Yakub, maka Yakub mungkin dalam bahasa kita itu anak mami ya. Kalau kita lihat di kitab suci, yang dikatakan ibu itu diikuti oleh Yakub. Ya. Pelarian Yakub jauh dari Esau bukan hanya menandakan keterpisahan mereka secara geografis atau fisik, melainkan juga kerenggangan bahkan terputusnya ikatan batin dan tali persaudaraan di antara dua saudara kembar ini. Itu biasa. Kalau orang ya ikatan batin dan tali persaudaraan kuat itu biasa jauh-jauh, ya duduk jauh-jauh, tidak mau ketemu, ya ketemu pun selalu menghindar, ya itu menandakan bahwa ikatan batin dan tali persaudaraan di antara mereka itu sedang terputus. Oke. Dalam rumah tangga atau komunitas, ya komunikasi jadi putus, ya tidak mau saling tahu, ya makan beda-beda jam, juga menandakan tali persaudaraan orang itu mulai putus. Kita masuk ke bagian yang berikut.
adalah perjumpaan Yakub dengan Tuhan. Dua kali Yakub berjumpa dengan Tuhan, satu itu di Betel ketika dia tidur dan bermimpi. Tapi pada bagian ini saya mengambil perjumpaan yang paling dekat, ya, dengan apa namanya, perjumpaan yang paling dekat yang ada kaitannya dengan perdamaian bersama Esau. Ya. Perjumpaan Yakub dengan Tuhan adalah titik balik atau turning point dalam hidup. Itu seperti Saul, ya, dan kemudian menjadi Paulus. Ya, di Damsyik itu adalah titik balik ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit, yang membuatnya, ya, jatuh ke tanah. Ya, ya, mau katakan jangan terlalu sombong. Nah, Paulus katakan, aku ini suku Benyamin, aku guruku sekian. Ya, dibandingkan dengan orang-orang sebangsa ke seusiaku, saya paling maju dalam kehidupan rohani. Ya, dan lain-lain. Tuhan buat dia rata dengan tanah supaya Tuhan katakan, ya, jangan terlalu sombong. Tapi juga Tuhan membuat Paulus itu buta 3 hari. Ya, karena sebelum pertobatannya, ya, Paulus itu melihat orang-orang Kristen sebagai musuh yang dikejar-kejar dan dibunuh. Tuhan bilang orang ini harus dibuat buta supaya tidak melihat semua orang itu sebagai saingan dengan musuh. Ya, dan setelah 3 hari Paulus melihat dengan mata baru dan dia menjadikan banyak orang itu rekan kerja dengan sebutan yang bermacam-macam dalam surat-suratnya. Itulah turning point-nya Paulus. Begitupun ya, ya. Jadi perjumpaan dengan Tuhan di pinggir sungai itu, ya, itu menjadi titik balik dalam hidup. Yakub bergulat dengan seorang laki-laki yang baru kemudian laki-laki itu ternyata Tuhan. Ini persis seperti 3 orang tamu Abraham yang datang dan Abraham menjamu mereka dengan penuh keramah tamahan, membuatkan roti, ya, membuatkan minuman, yang kemudian salah satu dari 3 tamu itu ternyata Tuhan sendiri. Ya, persis seperti itu. Jadi dia bergulat dengan laki-laki, tapi kemudian laki-laki itu baru dikenal sebagai Tuhan sendiri. Tadi Yakub bergulat dengan Tuhan. Yakub bergulat, atau kata lainnya itu bergumul. Apa yang menjadi pergumulan? Ya, Yakub itu bergumul tentang diri dan perilakunya terhadap Esau di hadapan Tuhan. Ya, di apa ya yang saya buat ini? Kenapa sampai begitu? Begitu tamak sampai merampas 2 hal dari kakaknya. Tapi juga dia bergumul tentang dirinya dan di hadapan Tuhan. Ya, karena perampasan itu juga adalah dosa terhadap Tuhan sendiri. Dan dalam pergulatan itu dikatakan Yakub menang. Ya. Nah, pertanyaannya, ya, apakah Tuhan itu bisa kalah dalam pergulatan dengan manusia? Kita perlu membaca teks ini dengan baik. Kalau tidak, kita akan katakan, wah, Tuhan ternyata bisa dikalahkan. Ya, buktinya Yakub bergulat lalu Tuhan kalah. Kan memang dikatakan Yakub menang dalam pergulatan. Apa artinya? Tuhan tidak pernah akan bisa dikalahkan. Karena apa? Ia mengetahui titik kelemahan manusia yang dengan mudah dapat dikalahkan. Dalam teks ini, apa titik kelemahan Yakub? Ya, titik kelemahan Yakub itu ada di sendi pangkal paha. Sehingga ketika mereka bergulat, ya, laki-laki itu yang adalah Tuhan memukul sendi pangkal paha Yakub dan kemudian pahanya terkilir. Itu mengatakan bahwa memang manusia tidak bisa menang karena Tuhan itu tahu, ya, titik lemah yang dengan mudah dapat dikalahkan. Ya. Dan itu dikatakan karena sendi pangkal paha Yakub terkilir, maka sampai sekarang umat Israel itu tidak makan uh, daging binatang yang berasal dari sendi pangkal paha dalam teks. Jadi Tuhan tahu, ya, tidak bisa kalah karena dia tahu ada bagian-bagian dan mudah itu dapat dikalahkan. Ini Tuhan ini seperti pegulat, ya, pegulat atau pelatih apapun itu orang katakan ada satu
strategi atau satu jurus yang tidak pernah akan dia beritahu kepada anak muridnya. Ya, jadi dia tidak akan beritahu semua. Ada satu yang disimpan sebagai senjata kekuatannya. Sebab kalau dia beritahu semua, itu dia bisa mudah dikalahkan dan dia akan sama. Ya, selalu ada satu jurus yang disimpan sebagai kekuatannya. Ya, Tuhan, dia tahu ada bagian yang lemah. Jadi, Yakub menang dalam pergulatan dengan Tuhan itu tidak boleh dimengerti dalam arti harafiah, yang artinya mereka dua bergulat, lalu kemudian Tuhan kalah karena Yakub lebih kuat tenaganya, melainkan dalam arti simbolis dan rohani. Apa artinya kalau orang itu menang dalam pergumulan dan pergulatan? Artinya bahwa Yakub yang menang dalam arti ia sudah mengalami masalahnya, sudah mengatasi masalahnya, sudah selesai dengan masalahnya, baik dengan dirinya, dengan Esau, dan dengan Tuhan sendiri. Karena dosa itu tidak hanya kepada sesama, tapi kepada Tuhan sendiri. Itu ternyata sangat nyata dalam uh, ritus tobat kita. Saya berdosa ya kepada Allah dan kepada saudara sekalian. Jadi Yakub menang dalam arti itu. Ya, ia bergulat dengan masalahnya, ia bertanya tentang apa yang dibuat, apa yang dilakukan kepada Yakub, apa yang dilakukan kepada Tuhan, dan pada akhirnya dia mengatasi masalah itu. Dia selesai dengan masalahnya. Ya, dalam arti itu. Jadi kalau Yakub tidak menang, berarti Yakub itu masih hidup dalam masa lalu yang tidak pernah selesai. Jadi dia akan bergulat terus ya tentang dengan dirinya, dengan Esau dan dengan Tuhan. Tapi dia menang. Masalahnya selesai. Ya. Dalam pergulatan itu, ya, yang dimenangkan oleh Yakub secara rohani dan simbolis, Tuhan itu memulihkan kemuliaan Yakub. Maka Nahum katakan, Tuhan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel. Pertemuan kedua BKSN. Tanda pemulihan yang dialami oleh Yakub itu bisa dilihat lewat berkat yang diterima. Kalau dulu dia menerima berkat dari Ishak, ayahnya, dari penipuan, sekarang dia menerima berkat Tuhan dari kejujuran hatinya. Ya, dia minta itu. Ya, itu tanda pemulihan. Ya, dari tipu-tipu menjadi jujur. Jadi kalau dikatakan pulih, ya itu harus ada satu perubahan sikap hidup. Tanda pemulihan yang paling besar yang diberikan oleh Tuhan kepada Yakub adalah perubahan namanya dari Yakub menjadi Israel. Jadi nama lain dari Yakub adalah Israel. Boleh kita katakan nama Yakub adalah nama sebelum ia bergulat dengan Tuhan. Israel adalah nama baru ketika ia bergulat dengan Tuhan. Seperti Simon Petrus. Ya. Simon itu nama aslinya, Petrus itu nama yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Dan dalam kitab suci perubahan nama itu juga sekaligus menjadi tanda perubahan hidup. Abram menjadi Abraham. Sarai menjadi Sarah. Saul menjadi Paulus. Yakub menjadi Israel. Tuhan katakan, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, yang artinya tumit, yang juga artinya penipu, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul lawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Dia bergumul tentang dosanya di hadapan Allah, dia bergumul tentang dosanya di hadapan manusia, kakaknya Esau, dan dia mengatasi persoalan itu. Selesai dengan masalahnya. Jadi perubahan nama adalah perubahan hidup. Ya, dahulu Yakub yang artinya tumit dan penipu, kini menjadi Israel yang artinya orang yang bergumul dengan Allah, atau orang yang bertahan sampai akhir yang setia, atau Allah menang. Jadi ini perubahan nama adalah perubahan hidup. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya,
Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Ya, jadi tetapi nyawaku selamat itu penting karena itu konsep bertemu Allah dalam perjanjian lama. Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tidak melalui suara atau tanda-tanda alam, tetapi dari empat mata, tetapi saya tidak mati. Ya, ya. Nyawa Yakub yang selamat tidak mati itu bukti kebaikan Allah, kemurahan hati Allah kepada Yakub agar ia tetap hidup dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Sebab dalam perjanjian lama, orang yang melihat wajah Allah tidak akan hidup. Jadi seandainya Allah itu tidak berbelas kasih kepada Yakub, pasti dia sudah mati. Karena apa? Dia melihat Allah itu berhadapan muka. Sedangkan dalam Kitab suci perjanjian lama, siapa yang melihat Allah, wajah Allah berhadapan muka itu pasti akan mati. Tapi Yakub katakan, tetapi aku hidup. Itu mengatakan Allah memiliki belas kasih yang besar, memberi kesempatan kepada Yakub agar ia memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Seandainya Allah itu tidak memberi kesempatan, pasti Yakub sudah mati. Kita melihat ada kesamaan ketika Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Allah mengampuni mereka, tetapi Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Pertanyaannya, loh, diampuni kok diusir? Itulah belas kasih Allah. Ya, diampuni, tetapi mereka karena diampuni itu adalah bagian memberi kesempatan untuk hidup, tapi di tempat lain. Seandainya Allah menghukum, pasti Adam dan Hawa juga sudah mati pada saat itu. Jadi, perjumpaan Yakub dengan Allah di tempat yang dinamakan Peniel itu mengubah hidupnya. Dengan demikian, Peniel itu adalah tempat restorasi kehidupan. Teman-teman kita Kristen Protestan itu saya kagum, mereka banyak menamai tempat-tempat itu dari kitab suci. Ya, Bethesda, rumah sakit Bethesda. Ya, rumah sakit Siloam. Ya, ini Peniel, tempat restorasi kehidupan. Ya, karena bertemu dengan Allah dan mengubah hidup seseorang. Ya. Buah perjumpaan Yakub dengan Tuhan adalah berdamai dengan saudaranya Esau. Ya, jadi itu buah perjumpaan dengan Tuhan itu adalah berdamai dengan saudaranya Esau. Perhatikan kata-kata ini. Yakub yang dahulu lari jauh dari kakaknya karena takut, kini ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai dekat dengan saudaranya. Dulu jauh, sekarang dekat. Dulu pegang tumit, sekarang sujud. Sujud sampai ke tanah, itu adalah ungkapan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Itu jelas. Ya, harus bersujud. Dan itu kadang kita lakukan. Ada kesalahan besar, tidak ada lagi kata-kata lain yang bisa kita ucapkan, maka satu-satunya cara adalah bersujud. Ya, di depan orang yang darinya kita minta pengampunan. Sedangkan dekat dengan saudaranya adalah tanda pemulihan kembali kedekatan hati dan relasi persaudaraan. Ya, dulu tuh jauh, dia lari jauh. Itu tanda hati dan relasi lagi rusak. Sekarang sujud sampai ke tanah dan dekat dengan saudaranya. Itu perdamaian Yakub dengan Esau. Lalu apa tanggapan Esau? Esau datang dengan 400 orang, tetapi bukan untuk mencari Yakub dan menyerangnya yang telah 2 kali menipu, melainkan untuk melindunginya beserta keluarga. Dari mana kita tahu? Dari bab 33 ayat 10. Karena di sana Yakub katakan bahwa dia telah mengalami kemurahan hati dari kakaknya Esau. Jadi salah satu kemurahan hati itu adalah melindungi, tidak membalas, ya, tapi melakukan kebaikan. Jadi bukan untuk serang, tapi untuk lindungi. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Esau
yang dulu menaruh dendam kepada Yakub dan ingin membunuhnya, kini berlari mendapatkan Yakub, mendekat, memeluk leher, lalu mencium dia. Ya. Dulu mau bunuh, cari untuk bunuh. Sekarang dia yang berlari mendapatkan Yakub, mendekat, memeluk leher, lalu mencium dia. Nah, kata-kata ini, mendekat, memeluk, mencium adalah tanda pengampunan. Dan persis kata-kata ini yang dipakai dalam Lukas 15:20, kisah tentang anak yang hilang. Ketika bapaknya melihat anak itu pulang, ia berlari, mendekat, memeluk, dan mencium. Dan masih ada tambahan yang lain. Tapi 3 kata ini dipakai. Itu tanda pengampunan. Jadi, rahmat Allah tidak hanya bekerja dalam diri Yakub yang menyadari dosa-dosanya, tapi rahmat Allah juga turut bekerja dalam hati Esau, sehingga ia mau mengampuni Yakub dan berdamai dengannya. Jadi, rahmat Allah itu bekerja di dalam hati dua saudara kembar ini. Yakub diampuni dan berdamai dengan saudaranya, dan ia menghubungkan perjumpaan dengan Esau seperti perjumpaannya dengan Tuhan di sungai Yabok, yang kemudian diberi nama tempat dia bertemu dengan Tuhan itu sebagai Peniel. Jadi dia hubungkan perjumpaan dengan saudaranya Yakub yang sudah lama terpisah karena penipuan dan dendam. Itu seperti dia berjumpa dengan Tuhan di sungai Yabok. Nah, hal itu terungkap dari kata-kata Yakub kepada Esau ketika mereka bertemu. Setelah Esau memeluk, ya, mencium dan merangkul, ya, Yakub katakan kepada Esau, "Melihat wajahmu saja bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau berkenan kepadaku." Jadi melihat wajahmu saja itu seperti melihat wajah Allah. Wajah Allah yang berbelas kasih, yang mengampuni, dan engkau berkenan menerimaku kembali. Tidak lagi seperti wajah dulu yang penuh dengan dendam dan ingin membunuh, menghabisi, mau membalas dendam. Tapi ini dia sudah melihat wajah kakaknya itu seperti melihat wajah Allah. Dan ia menerima kembali adiknya. Sebagaimana Yakub melihat wajah Allah di Peniel dan ia hidup, sekarang ia melihat wajah saudaranya sebagai pancaran wajah Allah yang mengampuni dan berbelas kasih, dan ia juga hidup. Jadi, wajah Allah itu bisa dilihat dalam diri orang yang mau mengampuni saudaranya yang bersalah. Jadi, orang yang tidak mengampuni itu wajahnya pasti penuh dendam dan selalu merancang hal-hal buruk kepada saudara yang menyakitinya. Dalam perjanjian baru, kemurahan hati Allah salah satunya dihubungkan dengan pengampunan. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga. Dan Yakub juga mengulang kata itu. Engkau telah bermurah hati kepadaku. Jadi wajah Allah itu tidak hanya dilihat dalam hal yang kelihatannya sakral, di seputar tempat ibadat, tabernakel, salib, dan lain-lain. Tapi bisa dilihat dalam diri orang yang mau mengampuni saudara. Kita masuk ke refleksi. Ada begitu banyak hal yang bisa kita refleksikan dari konflik dan perdamaian dua saudara kembar ini. Ya, banyak sekali. Tapi pada kesempatan ini saya menawarkan dua hal. Ya, dua hal yang sangat kuat dalam teks ini. Baik dari pihak Yakub maupun dari pihak Esau. Dan beberapa poin itu sudah pernah saya berikan, ya, saya ulangi lagi, ya, sebagai bahan refleksi kita untuk teks keluarga ini. Satu, sujudlah seperti Yakub dan akuilah kesalahanmu. Mengakui kesalahan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Sebab hanya orang yang kuat secara iman, mental, dan kepribadianlah
yang bisa datang dan bersujud seperti Yakub dan mengaku kesalahannya di hadapan saudaranya. Orang yang lemah itu tidak bisa melakukan ini, ya, karena dirinya terlalu banyak dikuasai oleh, ya, berbagai macam hal. Ya, hanya orang yang kuat yang bisa datang bersujud dan akui bahwa dia salah. Sebaliknya orang yang lemah secara mental, iman, dan kepribadian yang tidak dewasa, ya tidak pernah akan bisa bersujud dan mengaku kesalahannya. Tidak pernah. Malahan, ia akan menunjuk yang lain sebagai penyebab kesalahannya. Jadi, orang yang lemah ini, ya, menyalahkan orang lain itu adalah cara paling mudah dan aman untuk menyelamatkan diri dari kesalahan. Paling mudah. Menunjuk jari kepada yang lain, itu adalah pilihan pelarian orang yang tidak rendah hati ketika kesalahannya tidak diterima dan diakui. Jadi, kita belajar dari Yakub yang mau sujud dan akui kesalahan. Ya, kalau kita salah atau tidak bisa, ya mudah saja toh katakan, waduh maaf, ya salah saya. Kenapa mesti playing victim? Ya, menyalahkan orang lain untuk menjaga gengsi pribadi, untuk dilihat sebagai orang yang tetap hebat. Hidup dalam kepalsuan seperti itu melelahkan. Ya. Karena orang itu hidup sebagai orang yang palsu, tidak menampilkan diri apa adanya. Yakub mengajar kita untuk rendah hati, untuk akui bahwa memang saya salah, saya tidak bisa. Itu bagian saya salah. Minta maaf. Paus Fransiskus ketika memberi konferensi kepada keluarga-keluarga, dia katakan 3 hal. Tiap kali, tiap hari, biasakan diri untuk lakukan dan ucapkan 3 hal ini. 1, terima kasih. 2, minta maaf. 3, minta tolong. Ya, hanya orang yang rendah hati yang juga mau terima kasih kepada orang. Hanya orang rendah hati yang mau minta maaf. Orang yang rendah hati juga mau minta tolong. Yang sombong itu tidak pernah akan minta tolong. Itu jelas. Karena dia anggap diri bisa segala-galanya. Poin yang kedua dari Esau. Ampunilah kesalahan saudaramu. Jangan menaruh dendam kepada saudaramu. Perintah dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, juga masih banyak teks yang memakai kata serupa. Sebab menaruh dendam itu ibaratkan menancapkan pisau ke dalam hati dan menyakitimu serta membunuhmu pelan-pelan dari dalam. Disadari atau tidak? Ya, dan tidak akan damai kalau naruh dendam. Ya, dan Esau pernah ada pada situasi ini. Ya, naruh dendam dan ingin membunuh adiknya. Mungkin ketika orang lain berbuat salah, ia tidak memaksudkannya secara langsung. Ini juga sering terjadi. Dia tidak sengaja. Mungkin ya spontanitas yang tidak terkendali. Tetapi ketika kita membalas dendam, dosa kita itu berlipat-lipat. Sebab yang namanya balas dendam itu selalu direncanakan dengan baik. Itulah kenapa hukum pidana juga berat bagi orang yang melakukan kejahatan dengan terencana. Ya, karena itu direncanakan dengan baik. Waktunya, caranya, ya tempatnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi dosa kita berlipat-lipat itu kalau kita balas dendam. Karena itu, karena selalu akan direncanakan. Oh, tunggu nanti. Tapi bisa jadi ketika orang berbuat salah, ia tidak memaksudnya secara langsung. Tidak seluruhnya Yakub salah, seperti kita lihat. Esau juga salah. Ya. Dan dia menyadari kesalahannya itu. Maka dia ampuni, dia tidak mau lagi terus dendam. Sebaliknya, ampunilah kesalahan saudaramu seperti Esau. Mengapa kadang-kadang orang itu sulit untuk mengampuni? Ya. Orang kadang sulit mengampuni karena salah fokus, yaitu apa? Selalu berkutat dengan rasa sakit yang ditimbulkan oleh orang lain daripada mencari penyembuhan dan rekonsiliasi. Mari kita belajar dari Esau dan Yakub sendiri. Ya.
sakit juga. Yakub yang dulu anak rumahan, sekarang dia harus pergi jauh, ya, ke satu tempat yang asing bagi dia. Menjadi orang pelarian itu tidak enak, itu sakit. Tapi Esau juga menyadari bahwa balas dendam dan mau membunuh adiknya juga satu kesakitan. Ya, kalau fokus dengan itu memang sulit untuk mengampuni dan sulit untuk minta maaf. Kita harus fokus dengan penyembuhan dan cari cara untuk berdamai. Orang juga kemudian sulit untuk mengampuni karena lebih memusatkan perhatian pada kesalahan saudara-saudaranya daripada kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Ya. Esau sadar bahwa betul Yakub itu pernah menipunya 2 kali, tapi dia sadar ketika dia mau mati kelaparan, ya Yakub itu masih berbuat baik dan memberikan sup merah itu meskipun ada syaratnya. Jadi ada kebaikan yang pernah dilakukan. Jadi kalau kita hanya ingat kesalahannya dan lupakan semua kebaikannya yang juga cukup banyak, maka kita akan susah untuk mengampuni. Saya dari semua perumpamaan dan perbuatan Yesus dalam kaitan dengan pengampunan, saya itu paling suka Yesus yang mengampuni perempuan yang bersinah. Kenapa? Karena Yesus itu menulis di tanah. Kita tidak tahu apa yang ditulis oleh Yesus. Ada 2 kemungkinan tafsiran. Tapi saya melihatnya dalam konteks yang lebih dekat karena semua orang lain sudah pergi, tinggal Yesus dan perempuan itu. Yesus menulis di tanah, lalu kemudian Yesus tanya kepada perempuan itu, tidak adakah yang menghukum engkau? Perempuan itu katakan, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus katakan, aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi bagi saya, Yesus itu menulis dosa-dosa perempuan itu di atas debu, sehingga kemudian dia menyuruhnya pergi. Ya. Maka pahatlah kebaikan-kebaikan orang supaya mudah untuk dilihat dan tidak mudah untuk dihapus oleh hujan dan angin. Tulislah dosa-dosa dan kesalahannya pada debu supaya mudah dihapus oleh angin dan hujan. Selagi kita memahat kesalahan orang pada batu atau kayu, akan susah bagi kita untuk mengampuni. Orang-orang yang terdekat seperti Yakub memang punya potensi lebih besar untuk mengetahui, untuk menyakiti kita. Ya, contohnya, Yakub tahu kebutuhan kakaknya, lagi lapar ini. Nah, ini kesempatan. Hanya orang dekat yang tahu mendetail begitu. Ini kesempatan untuk ambil hak kesulungan. Dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh orang dekat seperti Yakub itu pasti jauh lebih dalam daripada orang lain. Maka itulah kenapa Esau itu menaruh dendam dan ingin membunuh Yakub. Bisa dipahami. Kemarahan, sakit hati, benci karena konflik, pengkhianatan dan permusuhan itu memang sangat menyakitkan. Harus kita terima. Ya, tidak bisa katakan, nah sudah lupakan, tidak bisa. Tapi menyimpan semua itu dalam waktu yang lama, seperti Esau, itu juga sama menyakitkan. Nah, maka dia tidak mau balas, dia tidak mau memperpanjang itu. Sama juga. Kadang itu satu kerugian karena orang yang kita benci itu mungkin tidak tahu lagi apa yang kita alami. Entah bisa tidur nyenyak atau tidak, bisa damai atau tidak, bisa tenang atau tidak, mungkin dia tidak tahu lagi. Maka, pernah slide ini saya tampilkan, satu-satunya disakiti ketika kita tetap memelihara dendam, kebencian, sakit hati adalah diri kita sendiri. Maka, kalau mau mengampuni sesama seperti Esau, kemudian mengampuni adiknya Yakub, maka dia juga menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, dia peluk, dia cium, dia mendekat. Disembuhkan dirinya dari dendam dan keinginan untuk membunuh. Bagian terakhir, penutup. Saya sudah lama memakai salah satu kitab suci bahasa Inggris, ya. Tetapi baru kali ini, ya, saya pakai sebagai pembanding penterjemahan. Kalau dalam bahasa Indonesia, artinya kurang ini saya akan melihat kitab suci bahasa Inggris ini. Ya, itu kitab suci yang dipakai untuk studi. Ya. Dan baru kali ini saya itu ketika membaca teks dalam bahasa Inggris saya tertarik dengan catatan kotak ya, macam quotes yang ditulis oleh uh, para penterjemah. Dan
quote itu yang saya gunakan sebagai penutup dalam kaitan dengan uh, teks kita malam ini. Ya, itu menarik kata-katanya. Ya, kata-katanya dari Little Rock Catholic Study Bible yang berkomentar tentang Kejadian 33, itu Yakub berdamai dengan Esau, halaman 117. Ya, dikatakan begini. Apakah ada seseorang yang saat ini yang dengannya Anda harus berdamai? Apakah ada? Siapa dia? Bangunlah sebuah jembatan kepercayaan di antara hatimu. Dalam kenangan akan Yakub dan Esau, datang dan bertemulah orang itu di jalan yang dibangun di atas kepercayaan. Berjalanlah bersama dan alamilah kehadiran Tuhan. Apakah ada orang yang dengannya kita harus berdamai? Kalau mempelajari Yakub dan Esau, belajarlah dari mereka berdua. Datang, bertemulah orang itu, sujud dan minta maaf, dekat, peluk dan mencium dia, dan kemudian berjalanlah bersama untuk alami kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhan itu juga nyata dalam diri orang yang rendah hati, mau mengaku kesalahan, orang yang mau terbuka diri untuk mengampuni kesalahan saudara. Terima kasih. Baik, luar biasa ya teman-teman sekalian, kita sudah mendengar pemaparan malam ini, dan terutama quotes yang terakhir tadi itu semacam satu penegasan bagi kita betapa penting tidak menyimpan dendam, betapa penting ada kerelaan untuk mengampuni, dan betapa penting membangun hidup baru bersama Tuhan. Ya, kalau dengan Tuhan, damai sejati itu akan bertahan dan memberikan harapan untuk banyak orang. Nah, teman-teman sekalian, sesudah pemaparan ini kita selalu lanjutkan dengan pendalaman. Teman-teman boleh menuliskan itu pertanyaan melalui kolom chat. Bisa juga menghidupkan mikrofon lalu bertanya atau menyampaikan sharing. Hanya mohon jangan berbelit-belit. Sampaikan secara singkat, padat, dan semoga dengan itu memberi inspirasi bagi kita semua. Baik, saya persilakan. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan. Kita berikan kesempatan. Rupanya pemaparan sangat jelas ini, Yonas, sehingga Ya. orang-orang mungkin ada yang mau bertanya, belum ada? Ya. Quotes yang terakhir itu dari buku ini ya, ini kitab suci untuk studi yang sangat baik ya. Jadi saya merasa quotes itu bagus sekali ya. Ya, sangat bagus. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan dulu. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada yang mau bersharing, mungkin atau perhatian kita mungkin terarah ke Sri Paus ya. Romo. Oh, Pak Sudarsono. Baik. Silakan Pak Sudarsono. Ya, terima kasih banyak Romo atas penjelasannya. Menurut saya sih kisah di Yakub dan Esau ini sangat inspiring sekali buat kita ya. Bagaimana kedua orang ini yang saling bermusuhan dari dalam kandungan sampai lahir menjadi manusia juga bermusuhan, tapi akhirnya mereka bisa bersatu dan saling memaafkan, kemudian juga saling melindungi satu sama lain. Luar biasa, Romo. Kemudian juga perubahan nama ya, Romo ya. Tadi disebutkan dari sesuatu yang artinya lain menjadi sesuatu yang lebih berarti. Contohnya tadi disebutkan Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, kemudian Yakub ya menjadi Israel. Hebat sekali memang. Di kebudayaan Jawa sebetulnya ada juga itu Romo perubahan nama itu.
Ya, jadi kalau biasanya kalau kecil dia sakit-sakitan, kemudian dirubah namanya menjadi sehat. Percaya atau tidak, tapi nyatanya begitu, Romo. Contohnya yang baru-baru ini rame di medsos itu adalah nama Mulyono. Dulunya waktu nama Mulyono itu dia betul-betul sakit-sakitan itu, Romo, katanya. Orang tuanya sudah ke dokter segala macam, mungkin juga nggak sembuh-sembuh. Tapi begitu dirubah namanya menjadi Joko Widodo, dianya langsung sehat sampai sekarang malah jadi presiden. Hebat ini. Itu aja Romo renungan saya. Baik, ya. Terima kasih banyak Romo. Baik, makasih Pak Sudarsono. Ya, mungkin ada. Terima kasih Pak Sudarsono untuk sharingnya. Mungkin ada lagi yang mau bersharing. Pak Pias, silakan. Pak Tio Hari mau sampaikan juga sesuatu. Nanti tunggu sebentar ya. Nah, silakan. Pak Pias. Malam Romo. Lanjutan juga dari Pak Sudarsono yang dari Abraham itu. Kalau dibaca dari Abraham sampai dengan yang perdamaian dua saudara ini, kalau Abraham itu dari awal sepertinya dijanjikan untuk memiliki keturunan. Bagaimana Romo sudah ulang-ulang. Pertanyaan saya tentang Abraham ini, kalaupun itu tidak diberikan, apakah ada studi juga apakah Abraham akan tetap setia atau tidak gitu Romo. Lalu yang kedua untuk yang Yakub ini kan kebetulan yang bab 28 ini diloncati atau bukan diloncati, tidak dibahas yang mimpi Yakub di Betel ini, apakah ada hubungannya sama dengan pergumulan dengan Tuhan itu Romo. Itu aja Romo. Terima kasih. Ya, memang yang pertama, apakah kalau Abraham itu tidak diberi anak, apakah dia percaya? Itu kan hipotesa ya, hipotesa. Tapi kalau dilihat ya dari namanya dari Abram yang hanya artinya bapak atau ayah, tapi kemudian menjadi Abraham artinya menjadi bapak segala bangsa dalam arti bapak model orang beriman. Saya yakin bahwa tidak diberi pun dia akan tetap percaya. Ya, karena nunggunya 25 tahun. Ya. Nah, itu bukan waktu yang pendek ya, 25 tahun. Yakub dengan Ishak dengan Ribka 20 tahun. Ya, jadi itu waktu yang lama itu juga menguji kesetiaan iman orang ya. Ya, jadi waktu juga penguji. Ya, itu satu. Yang kedua, memang saya lewati di Betel. Memang itu perjumpaan Yakub dengan Tuhan. Itu betul. Ya, kemudian dinamakan Betel itu ya. Dia mendirikan itu perjumpaan. Tapi saya lebih memilih, itu juga bisa kita bahas, tapi saya lebih memilih konteks terdekat perdamaian antara Yakub dengan Esau. Kenapa? Disitulah terjadi perubahan nama Yakub ke Israel. Nah, kalau dalam studi kitab suci, itu seperti ini ya, ini teksnya ini. Oke? Ada konteks yang sebelum ini, bisa dekat dan bisa jauh. Ada konteks yang setelah ini, bisa dekat dan bisa jauh. Jadi saya ambil konteks yang paling dekat ya, dengan perdamaian Yakub dengan Esau. Karena dalam pergulatan yang kedua bersama Allah, ya, yang kemudian disebut Niel, namanya diganti, dan sebagai konsekuensi dari pergantian nama, yang artinya tumit dan penipu, dia kemudian hidup secara baru. Dan salah satu buah dari perjumpaan dengan Tuhan adalah berdamai dengan sesama. Itu alasan kenapa saya ambil konteks yang paling dekat. Ya, tanpa menutup kemungkinan juga untuk membahas perjumpaan Yakub dengan Allah di Betel. Itu Pak ya. Makasih Romo. Sama-sama. Terus terlintas tadi yang Esau kelaparan baru pulang dari padang, padahal kalau saya lihat, kalau saya dibaca-baca, Ishak itu kan keturunan Abraham. Abraham kan amat sangat kaya raya, jadi ya memang betul Romo. Maksudnya ya. Esau itu menyepelekan, pasti semuanya ada di situ. Betul. Jadi kata yang sangat penting itu menyepelekan. Jadi kata itu ya, kan sama tuh ya, kita mampu ya diberi otak yang cemerlang, tapi kadang-kadang kita sepelekan hal besok saja ya kan,
Gitu. Akhirnya kan susah juga. Kita diberi posisi yang baik, tapi kita sepelekan. Jadi bukan tidak ada. Ada, tapi kadang-kadang kita anggap rendah. Ya, jadi itu kesalahan Yakub paling besar itu, Esau itu menyepelekan. Ya, betul. Abraham kaya raya, harusnya tidak kekurangan, tapi menyepelekan. Ya, ya, baik. Itu kata yang penting. Ya, sepele. Oke, Baik. baik, terima kasih Pak Bias. Oke, kita teruskan. Pak Teo Hari tadi mau bertanya sesuatu atau mau sharing. Silakan Pak. Baik, terima kasih Romo. Saya hanya mau bertanya, apakah ini ada korelasinya, terutama berkaitan dengan pergantian nama itu ya, atau pemberian nama tambahan, atau yang Bagaimana, Pak sejalan Tio? dengan itu, ya, pemberian nama atau Ya, perubahan nama, ya. ya. Apakah ini juga menjadi dasar bagi sakramen baptis, di mana kita ketika dibaptis itu diberi nama yang baru, Romo. Ya. Ya, terima kasih. Baik, baik Pak Tio. Ya, dalam prinsip, salah satu prinsip penafsiran dan pembacaan dan penafsiran kitab suci Perjanjian Lama adalah kita harus selalu melihat dalam kaitan dengan perjanjian baru. Dan dalam konteks itu benar. Kita dibaptis, diberi nama Kristen, pengikut Kristus. Maka kalau itu disematkan ke kita, maka perubahan nama itu juga harus menunjukkan perubahan hidup kita. Kita hidup sesuai dengan ajaran dan perbuatan Kristus sendiri. Betul? Ya, sepakat. Baik. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada yang lain. Saya lihat Pak Yosef Lucy sudah menghidupkan mikrofon. Silakan. Saya suka quotes yang tadi ya, Romo Yonas. Ya, Tapi di kenyataannya kok beda gitu loh, Mo. Saya udah mau memeluk atau mencium, tapi yang dipeluk dan cium itu nggak seperti yang kita harapkan dari Yakub dan Esau, Mo. Bagaimana sharing Romo? ya. Memang ini satu bahan refleksi ya, Pak. Kisah keluarga ya, kisah keluarga, kisah kehidupan kita bisa juga terjadi di antara kita yang saudara sekandung. Ya, bisa juga dalam keluarga besar. Memang keduanya itu membutuhkan kerendahan hati. Baik yang bersalah, baik yang memohon pengampunan maupun yang memberikan pengampunan. Dua-duanya perlu kerendahan hati. Sebab kalau yang salah tetap memelihara gunung keegoisannya, gengsinya, susah juga untuk tunduk, untuk sujud. Tapi sebaliknya, bagi yang mau mengampuni juga tetap menjaga gengsinya, juga sama saja. Maka refleksi lain dari saya tentang kisah konflik dan perdamaian dua saudara kembar ini adalah ini. Kita perlu sujud untuk minta maaf, tapi juga perlu memeluk, mendekap, mencium yang artinya mengampuni. Karena yang namanya hidup bersama sebagai saudara yang keluar dari satu kandungan, sebagai suami istri, ya, sebagai rekan-rekan, imam dan suster dalam biara, apapun, yang namanya kesalahan itu tidak pernah penyebabnya tunggal. Selalu ada penyebab ganda, meskipun yang satu itu bukan menjadi penyebab langsung. Coba lihat kisah Yakub dan Esau. Betul, kalau orang membaca secara cepat, semua kesalahan itu ada pada Yakub. Tapi apakah Yakub sendiri salah? Enggak. Esau juga salah. Karena sejak awal dia menyepelekan apa yang menjadi miliknya. Jadi bagi saya, tidak ada kesalahan yang penyebabnya tunggal dalam kehidupan berkeluarga maupun komunitas. Selalu ada dua penyebab ganda. Meskipun yang satu itu tidak menjadi penyebab langsung. Maka dua-duanya perlu minta maaf. Dan itulah juga menggerakkan Esau itu kemudian mau mengampuni adiknya. Dia sadar, dia juga menjadi penyebab. Itu ya. Oke. Makasih, Mo. Iya, sama-sama. Ada sebuah pertanyaan disampaikan oleh Pak Fransli melalui kolom chat. Perselisihan dalam keluarga dari zaman Abraham dan keturunannya selalu ada, bahkan sampai saat ini. Hal ini memang takdir yang diciptakan atau didikan keluarga yang kurang. Padahal Abraham itu bapak bangsa, harusnya punya kebijaksanaan yang luar biasa terhadap keluarga. Bagaimana pendapat Romo? Itu kira-kira antara data historis biblis dengan aplikasi praktis yang kita alami hari ini. Silakan Ibu Yos.
Kalau takdir sih tidak. Kalau takdir itu Allah itu begitu kejam, ya. Karena kalau lihat kisah penciptaan, ya, terhadap ciptaan yang lain itu sungguh baik, ya. Melihat itu baik, tapi hari ke-6 sungguh amat baik. Berarti memang sejak awal manusia dengan segala karakternya itu diciptakan dengan sungguh amat baik. Jadi bukan takdir. Ya, kalau takdir maka pertobatan dan pengampunan tidak ada guna. Yang tidak ada guna. Ya, kalau itu takdir. Maka yang paling tepat adalah itu adalah kerapuhan-kerapuhan sebagai manusia yang diciptakan dari debu tanah. Ingat, Abraham juga pernah berselisih dengan Lot, keponakannya. Ya, tapi perselisihan kemudian diselesaikan. Jadi begitu pun Yakub dan Esau sebagai manusia juga memiliki kerapuhan-kerapuhan yang kemudian membuat mereka jatuh dalam konflik yang besar ini. Ya, pendidikan kurang, saya kira tidak juga. Ya, pasti dididik. Ya, seperti kita mendidik anak-anak. Tetapi di sana ada unsur lain, ambisi-ambisi, nafsu-nafsu tak terkontrol yang kemudian membuat orang itu jatuh dalam konflik dengan saudaranya. Maka yang paling penting dari kita adalah ketika kita membaca kisah konflik dan perdamaian Yakub dan Esau, itu bukan kita membaca mereka sebagai tokoh-tokoh lama ribuan tahun lalu, tapi sebenarnya kita juga membaca diri kita, keluarga-keluarga kita, relasi suami istri, relasi dalam komunitas, dan dengan saudara-saudara yang lain. Ya, itu yang paling penting. Jadi Allah juga mengajar kita melalui tokoh-tokoh yang dengan sifat yang seperti itu. Ya, supaya kita tidak mengulangi lagi dosa dan kesalahan yang sama. Nanti ke belakang semakin banyak tokoh yang berperan seperti ini ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Fraslim, kira-kira begitu ya. Oke, mungkin masih ada lain teman-teman sekalian. Oke. Sedikit lebih keras suaranya Pak Frans. Ya, Pak. Kalau orang sulit mengampuni itu kira-kira apa penyebab utamanya? Saya tidak bisa dengar ya, Pak Frans. Sama, saya juga tidak bisa. Jonas bisa dengar? Tidak bisa. Tulis-tulis saja Pak Frans, tulis-tulis saja karena rupanya ada ini kualitas penyerapan suara melalui mikrofon rupanya agak terhambat itu. Mungkin ada yang lain yang masih mau bertanya. Saya persilakan. Oke, kelihatannya tidak ada lagi. Sambil menunggu mungkin masih ada lain. Romo Yonas mungkin bisa menyampaikan sedikit kelanjutan program malam ini. Malam ini kita lihat pertentangan dari dalam ya. Di antara saudara kembar, mungkin saudara-saudara sekandung, itu diwakili oleh Yakub dan Esau. Minggu depan kita melihat juga persoalan rumah tangga yang lain, yaitu antara Yakub dengan omnya Laban, yang bisa mempresentasikan hubungan kita dengan mertua, dengan keluarga besar, dengan om kita dan tante kita. Kita juga mau belajar dari dua tokoh ini, bagaimana kemudian mereka menyelesaikan persoalan. Jadi ini adalah kisah keluarga kita masing-masing. Baik, nanti bab dan ayatnya di mana akan saya tulis di blog. Baik, terima kasih. Ya. Masih ada yang lain yang mau bertanya? Pak Frans, ada punya headset di situ Pak Frans? Mungkin pakai headset dulu, lalu nanti, oh ya, ini sudah tulus. Kenapa orang sulit mengampuni, padahal iman mereka baik? Baik. Itu ya Pak Frans ya pertanyaannya. Baik, saya sudah tulis di salah satu refleksi saya ya. Baik Pak Frans. Pak Horas siap-siap. Mungkin saya ulangi saja supaya tidak lama. Ini dia. Ya. Kenapa orang sulit mengampuni? Ada dua. Yang satu karena memang fokusnya pada rasa sakit. Yang diingat itu rasa sakit terus. Ya, dulu dia begini, dulu begini. Kalau itu diingat terus ya mana sulit. Mau berdoa di gereja tiap hari pun sama aja. Ya.
daripada mau mencari penyembuhan dan rekonsiliasi. Yang kedua, pusat perhatian pada kesalahannya. Selalu dilitaninya diulang-ulang. Ya, bahkan sudah mati orang itu pun masih diulang-ulang litani kesalahannya, tapi tidak pernah melihat kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang itu. Jadi kalau perspektifnya itu dibalik, ya ditambah dengan doa dan lain-lain, orang kemudian pelan-pelan untuk mengampuni. Tapi kalau fokusnya pada rasa sakit, kalau fokusnya hanya pada kesalahan dan keburukan, tidak pernah lihat kebaikan yang pernah lakukan, mau doa berulang-ulang pun, ya mungkin agak susah. Ya. Baik, itu jawaban saya. Jadi soal koreksi diri ya, koreksi Iya. diri untuk. Oke, silakan Pak Horas. Terima kasih Romo, selamat malam Romo, Bapak Ibu. Iya. Saya mau nanya Romo, sebelumnya kan Abraham sudah diberkati Tuhan dan diberi janji bahwa dia akan menjadi bapak para bangsa, menjadi pemilik keturunan yang sangat banyak. Iya. Kemudian turun ke anaknya yang satu-satunya aja, si Ishak, itu Iya. pun kok cenderung kesulitan itu untuk mendapatkan keturunan gitu ya, sampai sekian tahun malah istrinya ketahuan mandul. Setelah Iya. dia berdoa kepada Tuhan baru dikaruniakan anaknya itu Esau dan Yakub. Jadi bagaimana ya, seolah-olah kalau orang-orang ya kebanyakan mungkin seperti saya seperti itu sudah diberkati kok malah sulit gitu kan. Ya. Nah, Ya. gitu Rom. Artinya malah saya lihat juga orang-orang yang dikasih Tuhan itu, yang dikasihani Tuhan itu cenderung menjalani kehidupan yang sulit gitu ya. Iya. Ya itu Romo. Gimana itu apa namanya memahami itu? Baik. Baik, pertanyaan itu nanti ada juga di pertemuan keempat bulan Kitab Suci Nasional ya. Ya. Oh iya. Ya, itu di situ. Jadi pertanyaan Pak Horas itu juga sudah saya bahas dalam pertemuan sebelumnya tentang Abraham dengan Sarah ya, yang itu salah satu poinnya adalah sabar untuk menanti waktu Tuhan ya. Ya. Ya, kalau masih ingat apa kata Tuhan kepada Abraham yang diulang-ulang? Tahun depan. Itu ingat itu, berulang-ulang. Tapi tahun depan ini tidak pernah dijelasin kapan. Dan ternyata tahun depannya Tuhan itu ya 25 tahun itu. Ya, 20 tahun itu. Nah, maka salah satu sikap orang beriman adalah sabar untuk menantikan waktu Tuhan itu. Kapan itu? Bisa cepat, bisa lambat, tapi Tuhan punya waktu sendiri tahun depan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka apa yang dikatakan kita pengkhotbah itu baik. Dia katakan Tuhan akan membuat sesuatu itu indah pada waktunya. Tapi waktunya tahun depan tidak. Nah, ini tantangan rohani untuk kita. Orang modern ini adalah tidak sabar, termasuk dalam hal-hal rohani. Doanya mau cepat-cepat, bisa lama udah bosan, apalagi menanti 25 tahun. Baik, jadi kesabaran itu juga salah satu nilai ya dalam kitab suci yang perlu kita bangun. Itu ya Pak Horas ya. Baik Romo, terima kasih Jadi Romo. bisa baca kembali bahan yang saya bagikan beberapa pertemuan ya di bagian refleksi tentang ya. Karena Tuhan hanya pakai tahun depan. Ya. Tapi tahun depannya 25 tahun. Pak Horas nanti jangan lupa hadir di KBG untuk bawa ini waktu sharing pekan Iya, keempat itu penting itu. Itu Ya, fungsinya mudah-mudahan, belajar bersama seperti ini. Iya, mudah-mudahan Romo. Biasanya sih hadir sih Romo. Biasanya. Oke, mungkin ada Terima kasih lain Romo. yang Ya. mau bertanya. Baik, kelihatannya kita sudah semakin mendekati waktu kita yang disiapkan ya. Kita berusaha sampai 8:30. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak untuk Romo Yonas yang sudah presentasi materi bagi kita malam ini. Dan terima kasih juga untuk saudara-saudara semua yang setia hadir bersama kami dalam forum ini. Kita dalam bulan September, dan di Indonesia bulan September itu menjadi bulan kitab suci. Ini bulan kita merayakan karunia Tuhan yang sangat besar bahwa kita memiliki petunjuk hidup yang terwaris di dalam kitab suci. Tapi yang paling utama adalah kita mensyukuri karunia firman yang menjadi manusia, yakni Yesus Kristus yang menjadi orientasi di dalam kehidupan iman kita. Jangan lupa berdoa untuk kelancaran kunjungan apostolik Sri Paus ke Indonesia. Banyak orang pasti tadi sudah melihat siaran langsung dan pasti akan juga besok, lusa, dan seterusnya.
hari Kamis sesuai dengan edaran Bapak Uskup, jam 5 sore itu boleh hadir di gereja untuk misa. Dan itu misa sungguh-sungguh, bukan nonton live streaming, dan pada waktu komunio akan dibagikan juga komunio. Jadi kita mengikuti misa online dipimpin oleh Sri Paus di gereja-gereja kita. Kalau punya kesempatan, mohon itu dipergunakan. Karena ini mungkin hanya sekali dalam seumur hidup ini akan terjadi. Jadi itu satu berkat yang baik juga kita manfaatkan. Jadi kita di sana lihat screen, tapi itulah misa, dan pada waktu komunio dibagikan komunio seperti pada misa-misa normal kita di gereja. Baik, saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran semua saudara. Terima kasih untuk presentasi malam ini, Romo Yonas, dan juga untuk kesabaran kita semua. Untuk saudara-saudara penanya, terima kasih untuk kedalaman pikiran. Dan semoga kecintaan kita pada kitab suci akan tetap bertumbuh, sehingga pembelajaran kita betul-betul menjadi garam, menjadi terang, baik bagi kita pribadi, keluarga, maupun komunitas masing-masing. Nah, mari kita mengakhiri KKS kita malam ini dengan doa dan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas karunia firman-Mu yang Kau curahkan ke atas kami. Pewahyuan dirimu yang Kau sampaikan melalui para utusan-Mu, dan terutama pemenuhan janji keselamatan yang Kau serahkan, Kau anugerahkan kepada kami dengan hadirnya Yesus Kristus Putra-Mu yang telah wafat dan bangkit bagi keselamatan kami. Semoga pendalaman kami atas firman-Mu ini semakin menguatkan kecintaan kami akan Dikau dan menguatkan komitmen kami untuk menjadi pewarta cinta-Mu itu kepada sesama. Sehingga kerajaan-Mu di dunia bertumbuh dan menjadi tanda harapan bagi bangsa-bangsa. Untuk semua karunia-Mu malam ini, kami mengucapkan syukur kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.